Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam nih, kapanpun kalian lagi nonton video ini. Selamat datang kembali ya di channel US Talk ID. Hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang jujur aja super menarik. Kita bakal ngomongin salah satu raksasa retail yang saya yakin banget pasti tiap hari sering kalian lewatin di jalan. Yap, betul banget, Alfamart, atau kalau di bursa kode sahamnya AMRT. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Coba deh kalian perhatiin angka yang satu ini, minus 36,6%. Gila kan? Ya, kalian nggak salah dengar. Dalam 12 bulan terakhir, saham minimarket yang hampir tiap hari kita datengin ini, harganya anjlok parah sampai ke kisaran 1.320-an rupiah aja per lembarnya. Kalau kita lihat valuasinya, posisi ini tuh udah masuk ke area yang sangat oversold alias jenuh jual. Pertanyaannya, kok bisa sih sampai sediskon ini? Ada apa sebenarnya di balik layar? Nah, yang bikin anomali ini makin seru buat dibahas adalah harga sahamnya yang terjun bebas ini benar-benar berbanding terbalik sama kenyataan bisnis mereka di lapangan. Coba bayangin ya, skala bisnis AMRT ini tuh masif banget. Sampai akhir tahun 2025 aja, mereka mengoperasikan lebih dari 24.000 gerai di seluruh Indonesia. Ibaratnya kalian baru keluar dari komplek rumah aja, kemungkinan besar langsung disambut sama Alfamart. Apalagi sekarang mereka lagi kenceng-kencengnya ekspansi keluar Pulau Jawa. Di atas kertas, ini tuh saham sektor konsumen yang sifatnya super defensif loh. Kita masuk ke bagian kinerjanya di tahun 2025. Emangnya perusahaan ini lagi rugi bandar sampai sahamnya rontok? Jawabannya sama sekali enggak. Sepanjang tahun 2025 kemarin, kinerja keuangan AMRT itu benar-benar solid. Pendapatan mereka naik 7,2% secara tahunan dan berhasil nembus angka fantastis di 126,74 triliun rupiah. Nggak cuma itu loh, laba bersih mereka di kuartal 4 aja melompat tajam sampai 46,3%, utamanya berkat efek musim liburan. Dan yang paling keren, aplikasi belanja online mereka, AlphaGift, juga tumbuh impresif banget sampai 31%. Jadi, bisnis aslinya ini justru lagi sehat-sehatnya dan terus bertumbuh. Terus gimana dengan proyeksi masa depannya dari tahun 2026 sampai 2027? Kalau kita lihat dari tren historis dan estimasi ke depan, kemampuan Alfamart buat nyetak duit tuh ternyata diproyeksikan bakal terus nanjak. Kalian bisa lihat grafik laba per saham atau EPS mereka. Pertumbuhannya diproyeksikan bakal konsisten banget nih. Dari angka 82,belasan di 2025, diestimasi naik jadi sekitar 91 di 2026, dan bahkan tembus sampai 105 di tahun 2027 nanti. Jadi, biarpun harga sahamnya lagi didiskon gede-gedean, mesin pencetak keuntungannya malah makin ngebut. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu, target harga sahamnya, dan apa sih pemicu atau katalis terbesarnya? Siap-siap kaget ya lihat potensinya. Kalau kita ambil konsensus rata-rata dari para analis pasar, target harga saham AMRT ini tuh dipatok di angka Rp2.335. Artinya apa? Ada potensi cuan atau upside yang luar biasa banget, sampai 76% dari level harganya sekarang. Malahan, 16 analis kompak banget ngasih rating strong buy alias beli kuat buat saham ini. Bener-bener sepede itu mereka sama fundamentalnya. Terus pertanyaannya, kapan kira-kira harganya bakal mulai loncat? Nah, kalau kita petakan waktunya, pemicu paling besar dalam waktu dekat ini ada di tanggal 6 Mei 2026, pas jadwal rilis laporan keuangan kuartal pertama. Kalau hasilnya memuaskan, wah saham ini bisa langsung rebound kencang. Abis itu biasanya bakal disusul sama sentimen positif dari momen anak-anak masuk sekolah di bulan Juli sampai Agustus. Dan pastinya bakal ditutup sama tradisi window dressing atau rally di akhir tahun. Tapi tunggu dulu. Mari kita bandingkan motor penggerak utamanya versus resiko yang membayangi. Biar kita bisa jadi investor yang objektif ya teman-teman. Di satu sisi, pendorongnya emang menjanjikan banget. Ekspansi di luar Jawa mereka masih tumbuh 2 digit, margin keuntungannya juga makin tebal berkat kontribusi AlphaGift, ditambah operasional yang makin efisien. Tapi, di sisi sebaliknya, kita nggak boleh tutup mata sama risikonya. Kompetisi abadi sama Indomaret itu akan selalu ketat. Belum lagi tantangan daya beli masyarakat kita secara makro, dan satu lagi yang sangat krusial. Secara teknikal jangka pendek, saham ini statusnya masih strong sell. Artinya, bisa jadi harganya masih bakal turun lebih dalam lagi mencari titik support bawah, sebelum akhirnya dia benar-benar mantul naik. Masuk ke bagian terakhir, gimana dengan strategi investasinya dan apa kesimpulannya? Kalau kalian ngerasa ini peluang yang menarik, ada nih referensi strategi risk reward-nya.
Pertama, buat kalian yang mau mulai cicil atau akumulasi, area yang bagus itu kalau harganya lagi di bawah Rp1.400. Kedua, untuk target ambil untungnya, jangka pendek bisa diset di kisaran 1.700 sampai 1.900-an, dan target menengahnya di 2.200 sampai 2.400. Tapi langkah ketiga ini yang paling wajib kalian patuhi, disiplin pakai batas cut loss atau stop loss yang ketat. Kalau harganya jebol ke bawah 1.250, amankan modal kalian dulu untuk menghindari resiko koreksi yang jauh lebih dalam. Eits, tapi ingat ya teman-teman, ini dia bagian disclaimer-nya. Semua yang kita bahas panjang lebar hari ini murni sekedar analisis dan edukasi, bukan rekomendasi mutlak, ajakan, apalagi paksaan buat membeli atau menjual saham. Di pasar modal, itu harga bisa berfluktuasi dengan tajam setiap saat. Jadi pastikan kalian selalu lakukan riset kalian sendiri dan pertimbangan baik-baik sesuai sama profil risiko kalian masing-masing ya. Jadi, dengan fundamental perusahaannya yang masih super sehat dan terus bertumbuh ini, tapi di sisi lain, harga sahamnya lagi didiskon parah secara ekstrim. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah menurut teman-teman ini adalah momen emas buat kita ikutan serok bawah alias buy on weakness? Coba dong bagikan pendapat dan strategi kalian di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng. Dan pastinya, jangan lupa buat pencet tombol subscribe di channel US Stock ID agar kalian gak ketinggalan analisis menarik lainnya. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa!